Robot trading bikin cuan atau malah maling? Ini tuh masih jadi pembahasan yang menarik banget dan masih benar-benar diomongin di kalangan masyarakat, khususnya mereka yang suka berinvestasi. Nah, seperti yang kita tahu ya guys, selama pandemi ini entah kenapa minat berinvestasi tuh makin tinggi, apalagi di kalangan generasi milenial gitu ya, apalagi sih, dan juga generasi Z gitu, Gen Z. Nah, seiring berkembangnya tren investasi ini, tiba-tiba muncul istilah robot trading. Kalau dengar istilahnya tuh kayaknya canggih gitu ya, robot trading ini kayaknya canggih banget. Jangan bikin kita malas-malasan terus bisa langsung dapet duit semudah itu gitu. Tapi ternyata nggak semudah itu, nggak seindah itu pada kenyataannya. Ternyata robot trading ini banyak hal di baliknya yang bikin orang tuh bertanya-tanya, ini sebenarnya beneran bikin untung atau malah bikin investor tuh buntung gitu guys. Nah, ini sebenarnya mau kita bahas agak-agak berat sih guys, makanya itu gue mengundang salah satu pakar gitu ya, pakar trading di Indonesia, Ade Isnaini Nugroho, sebagai staff trader support di PT Pelatihan Profit Internasional. Halo Mas Ade. Halo Mbak. Halo Mas, sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat Mbak. Ya. Iya Mas Ade, thank you banget udah mau hadir dan ngomongin hal-hal yang kayaknya lumayan berat gitu, tapi tetap layak dikepoin nih, karena jangan sampai banyak korban-korban dari robot trading ini gitu Mas. Iya. Betul. Mas Ade, udah siap ya Mas kita ngobrolin sesuatu yang greget banget nih hari ini? Iya, siap. Sore-sore jangan sampai ngantuk ya Mas Ade. Oke. Tapi sebelum kita mulai, aku mau main game dulu sebentar aja, kayak gak nyampe semenit deh Mas Ade. Oke, boleh Mbak. Boleh ya Mas, mainnya Boleh. this or that. Ini sebenarnya nggak perlu mikir panjang lebar, tinggal jawab ini atau itu gitu ya. Ini aku mau langsung ngasih pilihan-pilihannya. Langsung mulai aja ya. Oke, Android atau iOS Mas Ade? Android, Oke, lebih capek work from home atau WFO? WFO, Tim cash atau cashless? cashless, Lebih sering pakai emoji thumbs up atau folded hands? top. Jujur. Gini ya. Prefer baca buku atau dengerin podcast? Dengerin podcast. Oke. Makan nasi padang atau nasi uduk nih? Waduh, favorit semua nih. Ya, lebih ke nasi uduk deh. Curhat di Facebook atau di Instagram? Di Facebook. Di Facebook ya? Iya. Nah, weekend enakan nonton Transformers atau The Wolf of Wall Street? Wah, kayaknya lebih ke Transformer. Ketahuan suka action ya. Oke. Seminggu nggak buka YouTube atau nggak buka Netflix? Seminggu nggak buka Netflix. Seminggu nggak buka Netflix, luar biasa. Oke, terakhir nih, milih Bitcoin atau Forex? Bitcoin pastinya lebih menjamin. Wey, oke, thank you Mas Ade untuk ice breakingnya. Oke, ini aku mau langsung nanya aja deh ya, biar nggak banyak basa-basi, aku kebanyakan ngomong macem-macem gitu. Nah Mas, ini robot trading tiba-tiba kayak jadi pembahasan yang ramai banget di media, banyak banget yang ngebahas di medsos, terus mungkin obrolan-obrolan sehari-hari gitu ya. Nah, ini sebenarnya gimana awalnya terungkap robot trading di Indonesia itu ternyata banyak yang bodong gitu, Mas Ade. Silakan. Iya Mbak, benar nih. Di Indonesia memang banyak sekali untuk saat ini ya, lebih ke robot trading yang bodong. Dia biasanya itu menggunakan modus yang paling terbaru nih, yakni menawarkan paket investasi forex berkedok penjualan robot trading melalui paket-paket investasi dengan menggunakan sistem multi level marketing. Gitu Mbak. Investasi robot trading sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama itu bersifat personal dan yang kedua bersifat company. Yang jadi permasalahannya itu di sini personal maupun company sama-sama tidak memiliki izin legal untuk beroperasi sebagai broker di Indonesia. Ya, biasanya ini cuma jadi sebuah kedok atau tameng bahwa orang atau company tersebut bisa terlihat legal. Namun penjualan robot trading dengan sistem multi level marketing itu di mana mereka bisa mendapatkan bonus dari komisi member-member yang mereka bentuk. Yang artinya kita sudah membeli dan hasilnya bagus nih. Lalu kita promosikan ke teman-teman kita dan hasilnya bagus. Nah, kita meng-create satu member baru di bawah kita dan kita akan mendapatkan bonus atau komisi penjualan
robot tersebut dengan pola multi level marketing. Jadi seakan-akan ya terlihat legal di mata masyarakat. Dengan skema money game platform tersebut hingga saat ini masih bisa bertahan dan terus memperluas jaringannya. Sejumlah robot trading pun juga menawarkan rasio keuntungan atau winning rate hingga hampir mencapai 90%. Robot trading juga sering mengandalkan iming-iming untung dengan cepat dengan cara yang begitu mudah. Transaksi investasi menggunakan sistem algoritma secara otomatis sehingga si investor tidak perlu repot-repot lagi memantau pasar atau memikirkan strategi buy atau sell seperti itu. Di sini juga kayak misalkan Satgas Waspada Investasi dan OJK menemukan ada beberapa perusahaan yang abal-abal ya pastinya untuk investasi bodong. Jadi ya ada baiknya trader-trader juga mewaspadai karena ada banyak sekali robot trading yang justru terindikasi sebagai sebuah praktek penipuan mengatasnamakan investasi seperti itu. Gini Mas Ade, kan banyak yang bilang kalau sejak pandemi ini ya generasi muda, anak-anak muda gitu seumuran aku, seangkatan kita deh Mas Ade ya. Oke, ya. Aku manggil aja Mas Ade, kita pasti seangkatan nih Mas. Itu sejak pandemi ini banyak yang suka investasi macam-macam gitu ya. Betul. Nah itu terus tiba-tiba gini Mas, kan pandemi itu kan 2020, terus robot trading ini baru munculnya tuh entah kenapa ya sekarang gitu di Indonesia ramenya. Nah itu kira-kira apa sih yang ngebuat mereka kok tiba-tiba kepikiran, oh ya gue ikut robot trading deh? Apakah memang udah semeluas itu kah marketingnya atau promosinya atau seperti apa sih Mas Ade? Ya, di sini mungkin gini ya. Karena trading menggunakan robot trading ini memiliki keunggulan yang dapat mengadopsi kemampuan dari analisa teknikal pastinya ya. Karena ya robot trading menggunakan program khusus yang dapat menghasilkan sinyal trading menggunakan algoritma matematika. Nah, di sini hanya dengan menggunakan indikator teknikal saja. Seperti itu. Namun terkadang banyak oknum juga menjanjikan profit dengan mudah tanpa membutuhkan kerja keras untuk memonitoring harga maupun analisa teknikal karena semua bisa dikerjakan menggunakan robot. Mulai dari profit yang dihasilkan sangat menjanjikan dan trading secara otomatis tanpa melibatkan usaha seperti itu. Dan emosional pun tidak berpengaruh bagi robot ya pastinya karena dengan trading dengan otomatis tanpa melibatkan usaha berbagai analisa itu ya tidak terlalu sulit kalau untuk robot ya pastinya sehingga trading secara otomatis jadikan sebuah alternatif bagi trader pemula atau ya mungkin yang muda-muda nih dan ya sebenarnya sih mereka penting untuk diingat bahwa robot itu hanya sebuah robot ya artinya robot trading hanya dapat melakukan fungsi yang diperintahkan saja dia tidak bisa menjamin sebuah profit untuk trader tersebut sih seperti itu. Oke. Jadi itu kan sebenarnya yang asli seperti itu ya cara kerjanya ya Mas Adi ya. Tapi ternyata yang banyak ketipu atau banyak yang memang rugi gara-gara robot trading, ya itu dia mereka yang percaya kalau robot trading ini ya menjanjikan macam-macam yang tadi bisa sampai 90 bahkan almost never failed gitu ya Mas ya. Untuk meraup keuntungan itu ya. Nah kalau gini Mas, aku tuh penasaran ya. Maklum ya karena aku tuh nggak pernah invest yang kayak gitu-gitu, aku juga masih takut gitu. Jadi kayak ngomongnya robot trading itu kan algoritma, terus berarti memang sistem yang sudah intinya ada yang merancang gitu ya, entah itu engineer atau programmer gitu. Berarti di balik itu memang ada oknum-oknum yang sengaja menciptakan pola itu ya, Mas Ade ya. Ya pasti mereka sih yang menciptakan pola tersebut ya. Mereka tuh bisa dibilang hacker nggak sih atau apa sih Mas Ade atau memang programmer biasa aja yang lagi iseng-iseng gue bikin ini gitu atau gimana sih? Ya seperti yang tadi kok kepikiran saya jelaskan di awal tadi mereka hanya ingin merekrut saja sih meraup keuntungan sebesar-besarnya dari member-member yang udah mereka rekrut. Sebenarnya ya
trader-trader muda ini ya sebenarnya bisa aja kalau misalkan meluangkan waktu untuk membuat rencana trading, patuh terhadap rencana tersebut, ya merancang informasi seperti tingkat toleransi resiko dan target keuntungan. Karena jika mereka memiliki strategi trading yang cocok, mereka dapat menerapkan pada robot yang digunakan sepanjang hari seperti itu sih. Jadi sebenarnya mereka ini bisa let's say programmer atau mungkin software engineer ini mereka memanfaatkan skill mereka untuk menciptakan si sistem itu, tapi ya dengan kedoknya yang tadi money game atau konsep dia tuh kayak MLM gitu ya Mas Ade ya? Betul. Untuk bayangannya, oke. Iya, karena mereka ya dari member tersebut mendapatkan komisi juga dan ya biasanya MLM tersebut yang menggunakan sistem MLM ini robot trading yang dia gunakan itu hanya bisa ditentukan oleh broker yang dia tunjuk, tidak bisa semua broker seperti itu. Ini kalau yang bodong kan ya, yang nggak bisa asal nunjuk broker atau itu yang asli? Itu yang bodong. Dia hanya bisa digunakan di broker yang dia tuju saja. Seperti itu. Oke. Karena memang mereka sistemnya seperti itu ya? Iya, seperti itu. Oke. Ngebayangin MLM. Kayak kok kepikiran bisa-bisa kayak gitu. Tapi ini kan baru boomingnya sekarang ya. Itu kenapa sih Mas Ade? Kayak apakah misalnya nih, biasanya kan di Indonesia apa-apa telat ya tren-trennya. Banyak yang bilang robot trading tuh di luar negeri sebenarnya udah banyak gitu. Terus tiba-tiba muncul. Apakah emang pas muncul, tapi biasalah orang Indonesia walaupun telat kadang super kreatif ya, tapi ya kreatifnya secara kriminal gitu Mas Ade. Jadi pas tahu ada tren ini terus langsung main nih otaknya, oke ini gimana cara supaya gue untung, tapi sebenarnya ya ngerugin orang gitu. Itu apakah memang yang secara tiba-tiba seperti itu, atau sebenarnya memang misalnya nih di luar negeri lagi banyak kasus kayak gitu terus di copy gitu di Indonesia? Itu kayak gimana Mas untuk tren yang ini? Kalau untuk tren ini mungkin karena kemarin itu sempat pandemi ya, jadi sekarang masih Mas. Sekarang ya mungkin awal-awal yang parah itu kan kemarin tahun lalu pandemi, mungkin mereka yang harus bekerja di rumah dengan ibaratnya perusahaan pun tidak membayar penuh dari gaji mereka. Nah, mereka mencari alternatif antara usaha apa nih yang bisa mereka jalankan. Nah, intinya gara-gara tekanan ekonomi gitu ya Mas. Betul. Dan ya mungkin trading adalah satu solusi yang bisa mereka kerjakan di situ. Usaha mereka dalam menghasilkan ya mungkin penghasilan tambahan ya bisa dikatakan. Cuman dari mereka sendiri untuk pemahaman soal trading mereka kurang mengerti. Malah mereka ya akhirnya mereka mencari cara atau mencari alternatif lain, mencari semacam yang tadi saya menggunakan trading menggunakan robot ya, itu yang tadi sistemnya MLM. Karena tergiur mendapatkan profit yang tadi sampai 90% gitu dalam satu bulan mungkin ya akhirnya mereka ikut menjadi member seperti itu sih. Nah itu kalau gini, entahlah Mas Ade mungkin pernah coba riset seakan-akan ya sok-sokan jadi calon investor nih ke robot trading yang bodong itu, atau Mas Ade entah, terserah deh kalau misalnya emang pernah coba atau enggak, tapi misalnya aku nggak tahu apa-apa nih ya, kayak yaudah deh pengen nyoba-nyoba, terus tipe orang yang kemakan gitu sama ini oh my god gue bisa untung 90% bla 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 kayak gitu, terus yaudah aku ikutan. Itu prosesnya tuh kayak gimana sih? Kayak aku harus ngapain? Kayak masukin data atau terus nanti ada sesuatu yang di-download kah atau gimana? Untuk kalau untuk data aku menggunakan si robot tradingnya itu. Kalau data sih udah pasti ya, dan mereka tuh biasanya ada paket-paket. Ya mereka ada paket-paket untuk mau investasi yang berapa nih? Misalkan dengan harga robot paket robot tersebut misalkan nih sekitar 2.700.000 dia udah mendapat, atau 3 juta ya, mereka udah bisa mendapatkan profit sampai 90% ya. Saya juga yang tidak tergiur seperti itu, dan ya biasanya mereka ya
gimana ya, kalau misalkan saya analisa kembali itu lebih kita harus transfer dana kita itu bukan ke perusahaan tapi ke orang, perorangan seperti itu. Nah kalau di situ ya saya merasa harus perlu waspada juga gitu. Aneh banget nih Iya, ya. seperti itu. Iya. Karena kita juga nggak mau lah, ibaratnya kita udah lagi susah seperti ini malah transfer ke orang dan orang tersebut kita nggak tahu, seperti itu. Dan itu orang-orang yang mungkin nggak bisa berpikir sampai sejauh itu berarti percaya aja gitu ya, kayak ya udah nggak sama sekali nggak curiga gitu ya untuk orang-orang. Ya mungkin mereka percaya Itu- gitu aja dan Iya, mereka transfer. Itu miris banget sih sebenarnya Mas. Iya. Nah kalau apa namanya itu kan untuk robot yang bodongnya gitu ya. Terus gimana cara supaya tahu ini tuh robot tradingnya yang asli gitu Mas? Apakah ngeliat situsnya atau gimana? Ya kalau memang ingin melihat robot trading itu asli atau palsunya, ya biasanya satu kita lihat dari perusahaannya tersebut. Perusahaan juga kan ada yang memiliki izin atau biasa sih ya untuk robot yang asli dia beli mati maksudnya di sini beli lepas gitu loh. Jadi tanpa adanya untuk bagi hasil, terus tanpa harus ini kita harus hanya bisa digunakan di broker ini, tidak bisa, tidak dilihat dari segi itu ya. Di sini si trader mendapatkan real robotnya berupa fisik dan ya berupa mungkin MQL 5 atau 4 atau dalam bentuk file IX4 atau IX5, seperti itu sih. Itu nama file ya Mas ya? Aku sering Iya. banget denger tapi kayak cuman oke, iya IX ini tapi aku nggak tahu itu apa Mas. Itu jenis file ya berarti ya, Itu kayak jenis file untuk robot. kayak Excel gitu, tapi ini jenisnya tadi apa? IX5 gitu ya. Iya, IX4, IX5. Oke. Ya itu kita yang biasanya kita juga perusahaan PT Platinum Profit Internasional menjual itu juga ke klien-klien, dan kita Oke. menjual robot itu real, asli, dan tidak ada namanya sistem profit sharing seperti itu. Dan kita juga tidak untuk menyuruh klien kita itu seperti MLM itu tidak. Ya kalau memang dia ada referensi untuk misalkan hasilnya bagus dan dia ingin mereferensikan ke temannya, ya silakan gitu. Seperti itu sih. Ya. Tapi Mas kalau misalnya nih ada apa calon korban, pokoknya intinya orang yang akhirnya dia ngerasa pengen pakai si robot trading tapi kebetulan robot tradingnya bodong ya. Itu apakah memang pas sebelum dia transfer uangnya gitu, sebelum dia membeli si sistemnya ini bakal dikasih tahu gitu ya, ini profit sharing, itu emang ada dikasih tahu kayak gitu Mas? Enggak kan? Biasanya sih dikasih tahu. Oh, dan Biasanya orang kebanyakan merasa itu normal gitu ya, kayak Iya, oh ya udah jadi gitu. misalkan profit per hari misalkan untuk oke. 1% dari modal atau 2% dari modal, ya itu nanti dari profit itu udah nanti ada potongan untuk profit sharing ke orang atau perusahaan company. Oh, itu sebenarnya dari awal udah dikasih tahu ya? Sudah dikasih. Berarti memang banyak orang yang belum aware berarti ya Iya. untuk itu Padahal sebenarnya. mereka yang trading kan uang mereka, ibaratnya kenapa harus profit sharing gitu loh. Iya. Harusnya mereka dapat full kan, seperti itu kalau Iya. gitu. Nah, untuk biasanya nih untuk mereka yang kebetulan jadi korban robot trading yang bodongnya itu, mereka jadi gini, dari mulai mereka akhirnya percaya, akhirnya yaudah mereka transfer, terus sampai akhirnya mereka mengalami kerugiannya gitu ya, intinya ketika mereka nyadar oke, gue dimaling gitu, itu biasanya kayak berapa lama sih Mas Ade? Kayak sebulan, maksudnya bulan yang akan datang bisa langsung ketahuan nih orang rugi atau seperti apa untuk ininya, durasinya? Kalau untuk bulan sih saya kurang tahu ya, karena di situ kan sistem paket ya. Dan biasanya juga kalau memang udah mendapatkan profit, untuk pencairan itu ya agak dipersulit juga.
Seperti Oke. itu sih. Jadi kalau untuk uang itu dimaling ya mungkin ya kalau susah dalam penarikan dana ya mungkin lah itu mungkin seperti itu malingnya seperti itu. Ya. Jadi bisa langsung apa ya istilahnya ya? To the point banget, kayak pas mau dicairin ternyata langsung nggak bisa atau dipersulit. Iya. Maksudnya di situ sebenarnya poin harusnya orang langsung nyadar kayak, "Ih, kenapa nggak bisa duit gue," gitu. Sebenarnya apa ya, se-obvious itu sebenarnya, tapi ya ketika orang di depan butuh uang, ngerasa pengen nyoba-nyoba, ya pasti nggak akan kepikiran sampai ke sana lah ya, Mas. Iya, betul. Mas Ade, ini masih banyak banget pertanyaan menarik, tapi kayak kita break dulu aja ya, Mas. Oke. Semenit lah ya. Ini aku kayaknya mau minum. Mas Ade kalau mau ngambil minum atau mau selonjoran, silakan, Mas. Jadi userners jangan kemana-mana, stay tune. Kita masih bakal banyak bahas hal-hal berikutnya. Kali ini, Yuzon.id hadir dengan tampilan yang baru dan lebih segar. Yuzon.id dikemas untuk penggemar teknologi dan otomotif dengan pokok ulasan gadget, telekomunikasi, startup, dan gaya hidup digital. Di dalamnya juga kami akan mengulas produk otomotif, gadget, tips and trik, juga ada lengkap. Yuzon.id, media anti clickbait, kadang bombastis, tetapi tetap kritis. Karena Yuzon.id adalah media untuk penikmat teknologi dan otomotif. Tunggu apa lagi? Buka Yuzon.id sekarang atau download aplikasinya di App Store dan Play Store. Yuzon.id, informasi teknologi terkini. Kali ini, Yuzon.id hadir dengan tampilan yang baru dan lebih segar. Yuzon.id dikemas untuk penggemar teknologi dan otomotif dengan pokok ulasan gadget, telekomunikasi, startup, dan gaya hidup digital. Di dalamnya juga kami akan mengulas produk otomotif, gadget, tips and trik, juga ada lengkap. Yuzon.id, media anti clickbait, kadang bombastis, tetapi tetap kritis. Karena Yuzon.id adalah media untuk penikmat teknologi dan otomotif. Tunggu apa lagi? Buka Yuzon.id sekarang atau download aplikasinya di App Store dan Play Store. Yuzon.id, informasi teknologi terkini. Kali ini, Yuzon.id hadir dengan tampilan yang baru dan lebih segar. Yuzon.id dikemas untuk penggemar teknologi dan otomotif dengan pokok ulasan gadget, telekomunikasi, startup, dan gaya hidup digital. Di dalamnya juga kami akan mengulas produk otomotif, gadget, tips and trik, juga ada lengkap. Yuzon.id, media anti clickbait, kadang bombastis, tetapi tetap kritis. Karena Yuzon.id adalah media untuk penikmat teknologi dan otomotif. Tunggu apa lagi? Buka Yuzon.id sekarang atau download aplikasinya di App Store dan Play Store. Yuzon.id, informasi teknologi terkini. Ya, Mas Ade. Ya, ya Mbak. Iya, aku tuh ya pertama kali tahu ada apa sih isu robot trading gitu. Ini investasi bodong segala macam. Aku tuh langsung keinget film yang tadi aku tayangin sebenarnya pas main game sama Mas Ade yang Wolf of Wall Street. Tapi kayaknya beda ya, kalau The Wolf of Wall Street itu kan lebih ke apa sih namanya, saham gitu ya. Iya, Nah ini betul. ternyata trading yang aku juga sebenarnya ini dia yang mau kutanyain gitu. Nah kalau robot trading ini sebenarnya lebih seringnya itu dipakai untuk apa, Mas Ade? Jadi gini ya, kalau di Indonesia sendiri kan mungkin robot trading ya dari kitanya ya, pasar itu kan bergerak selama 24 jam dalam 5 hari, dalam 1 minggu. Nah, di sini mungkin kapasitas dari trader sendiri kan mungkin dari kalau Indonesia nih ya hanya bisa beraktivitas dari pagi sampai malam hari, dan biasanya pasar-pasar kan juga terbagi dalam 4 sesi. Ada pasar Asia, Amerika, Jepang, sama Australia, seperti itu. Jam London, Australia, Jepang, sama Amerika, seperti itu ya.
Ya, jadi kan robot trading di sini menghandle setiap trading dari trader tersebut selama 24 jam gitu. Jadi robot ini menghandle di jam-jam yang ibaratnya kita juga perlu manusia istirahat seperti itu kan. Nah, biarlah robot yang menghandle tradingnya trader tersebut. Seperti itu. Jadi istilahnya kayak kita rebahan udah dapet cuan gitu ya. Iya, Harusnya mah. Iya, seharusnya seperti itu. Ya. Tapi ternyata ya itu kan yang diharapkan orang Indonesia kayak gitu, karena ya mau gimana ya, orang Indonesia terkenal banyak demennya kaum rebahan gitu ya. Aku juga sukanya rebahan sih Lebih kalau enak weekend gitu. Tapi ternyata nggak sesuai harapan gitu ya, rebahan tapi nggak taunya dimaling gitu uang kita, itu menyedihkan sekali sebenarnya. Iya. Nah tapi Mas, ini sebenarnya pertanyaan karena aku orang insecure gitu ya. Kalau misalnya robot trading yang bodong gitu, Mas Ade, pas kita mau mendownload filenya gitu, itu pernah nggak sih ada kasus filenya apakah misalnya disisipin malware atau yang aneh-aneh gitu loh untuk sisi keamanan itu sendiri, sebenarnya kayak gimana? Atau memang selama ini ya udah kayak robot trading pada umumnya, hanya saja memang sistemnya yang bodong gitu? Atau sebenarnya banyak yang tadi kejahatan-kejahatan lainnya gitu, pernah nemuin nggak sih Mas Ade? Kalau untuk menemukan itu, saya sih belum pernah menemukan sih. Jadi untuk jadi kan ya kalau misalkan robot, saya lebih ke robot yang asli sih. Jarang sekali untuk saya untuk mengorek lebih dalam robot bodong itu saya masih belum paham. Tapi kalau dari analisis Mas Ade, sampai detik ini kita ngobrol nih, itu masih di luar sana nih, masih marak banget ya Mas, robot trading bodong berarti ya? Untuk saat ini masih banyak, masih sangat banyak. Oke. Nah, kalau Mas Ade ini kan fokusnya tadi robot trading yang asli ya. Betul. Kalau let's say nih Mas Ade, ini amin sih sebenarnya. Tiba-tiba aku mau pakai robot trading asli, terus aku invest pertama misalnya 1 miliar. 1 miliar, terus nanti dalam waktu sebulan, setahun, itu kayak bisa berapa persen sih Mas Ade? Bisa diprediksi gitu nggak sih? Kalau estimasi dari robot kita sendiri ya, robot dari PT Pelatihan Profit Internasional ini, kita memberi estimasi untuk klien itu 10-15% dalam 1 bulan. Kita tidak, ya dengan kata lain, kalau untuk 15% di dalam 1 bulan, mungkin 2 hari itu 1%, seperti itu. Nah, kita tidak bisa memberikan jaminan atau hasil yang muluk-muluk terlalu besar. Wow, ini luar biasa robot kita, tidak. Tapi kita di sini memberikan hasil profit yang konsisten seperti itu. Oke. Nah, untuk tadi PT Pelatihan Profit Internasional ya Mas Ade. Betul. Ini awal berdiri, kalau boleh tahu tahun berapa Mas Ade? Kita PT Pelatihan Profit Internasional ini berdiri dari tahun 2019 dan sampai saat ini kita beroperasi, kita sudah banyak juga klien yang menggunakan robot dari kita. Nah itu dari 2019 memang sudah menyediakan robot trading apa gimana Mas Ade? 2019 kita sudah menyediakan robot trading. Oh oke. Berarti memang udah ada dari berapa tahun lalu? 2 tahun yang lalu ya? Itu kalau boleh tahu itu robot trading untuk mengembangkannya itu kayak seperti kita bikin app atau seperti apa sih Mas Adi, biar ada bayangan ya? Aku kalau robot trading itu bentukannya gitu. Bentuk gimana? Ya kayak orang untuk mengembangkan teknologi si robot trading ini itu kayak orang mau bikin aplikasi kah atau mau bikin software apa gitu, kayak gimana sih bentukannya itu loh? Oh, ya bentuknya ya. Wujudnya gitu seperti apa? Software sih lebih Software berarti kayak mau bikin software pada umumnya aja ya? Berarti Iya. ya software engineer kayak gitu ya berarti? Iya, ada. Berarti hari gini di perusahaan trading tuh nggak cuman orang yang ahli trading ya, Betul. ternyata bisa juga membuka peluang-peluang skill-skill teknologi yang kayak gitu. Berarti itu lumayan banget sih. Maksudnya perkembangannya, aku sebagai orang awam yang mungkin cuma tahu ada trading bla 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 kayak gitu. Tapi ternyata sekarang lumayan progresif banget sampai software engineer aja bisa kerja di perusahaan trading ya. Betul. Nah, ini Mas Adi, aku juga mau kepo.
Jadi robot trading itu kan termasuk teknologi ya apa ya, contoh teknologi yang dikembangkan gitu kan. Maksudnya 10 tahun lalu mungkin belum ada, 15 tahun lalu belum ada gitu. Nah ini teknologi semakin canggih tapi ya sering disalahgunain buktinya kan. Banyak ada aja celah-celah orang-orang kreatif tapi criminal minds gitu. Nah itu menurut Mas Ade nih, apakah memblokir situs-situs penyedia robot trading itu udah cukup belum sih untuk mencegah penyebaran robot trading yang bodong gitu? Ya, robot trading sendiri ya hanya dapat mengeksekusi strategi yang sudah ditentukan ya, dengan memilih metode strategi yang cocok untuk dijalankan. Misalkan scalping, ya dia menerapkan strategi cepat atau seperti kutu loncat ya, dengan target profit yang kecil dan juga stop loss yang kecil pula. Namun masih ada juga untuk resikonya tersendiri ketika mengalami cut loss atau strategi lainnya seperti di sini averaging ya, averaging yang mudah dapat profit dan jarang dilakukan cut loss. Namun ketika harga tidak berbalik bisa mengalami MC, dan strategi hedging dengan cara membuka order berlawanan ketika loss, dan jika harga sejalan dengan hedgingnya, maka akan cut profit seperti itu. Lalu untuk namun jika harga untuk waktu hedging harga berbolak-balik, ya mungkin dia akan mengalami MC, dan strategi yang direkomendasikan untuk trading nih itu mungkin menggunakan sistem strategi trending sih, lebih ke trending ya. Dia hanya membuka satu order, mengikuti tren dengan membatasi kerugian, menggunakan stop loss dan target profit menggunakan level take profit yang jelas. Nah, dan di sini untuk tadi yang dibilang perlu nggak sih memblokir situs-situs itu ya? Ya, sejauh ini kan soalnya pemerintah kan baru melakukan itu ya, untuk pencegahan gitu. Nah, menurut Mas Ade tuh itu udah enough atau sebenarnya pada akhirnya percuma gitu, karena kalau ngomongin situs akan selalu tumbuh yang baru lagi gitu. Ya, kalau menurut saya memblokir situs itu dirasa belum cukup, karena nanti pasti akan kembali lagi pada tradernya sendiri dalam memilih broker pastinya. Dia memilih broker yang mungkin legal agar dananya aman, seperti itu sih. Agar tidak kemalingan lah dananya dengan menggunakan strategi yang disebutkan tadi, seperti itu. Oke Mas Ade, tadi tuh Mas Ade ngomongin strategi hedging, itu maksudnya apa sih Mas? Sorry banget Mas, hedging terus tadi MC itu margin call bukan sih? Ya, margin call, hedging di sini itu ya lindung nilai. Hedging tuh maksudnya apa? HEDGI gimana sih spellingnya? Hedging. Hedging. Hedging ya? Ya. Oke, hedging. Oke. Ya. Itu apa Mas? Kalau boleh tahu nih. Ya, hedging itu ya mungkin kalau dari kata ya ekonomi ya sebagai lindung nilai. Lindung nilai. Jadi ketika ini misalkan Mbak open buy kan pasti harusnya ke atas naik. Tiba-tiba harga turun berbalik arah. Nah, hedging di sini dan akan ada pembukaan posisi kembali, dan yang tadinya buy tetapi karena harga berbalik arah, nah dia open posisi di sell seperti itu. Jadi mengurangi open posisi di mana Mas? Sorry. Jadi dari hedge, maksudnya dia open buy ketika harga naik, tiba-tiba harga berbalik turun. Iya. Dan membuat yang posisi tadi awal itu menjadi minus. Nah, kalau hedging, nanti di situ akan open posisi lagi, menambah open posisi dengan posisi yang ke bawah sell. Jadi dia tidak mengalami mungkin kerugian yang besar ya, seperti itu. Sesuai tadi artinya peduli apa tadi Mas? Peduli nilai, lindung nilai. Lindung nilai, oke.
Oke, lumayan insightful banget nih, banyak banget hal baru yang aku sebenarnya nggak pernah terpikirkan ya, tiba-tiba langsung oke, ini artinya begini. Mas Ade nih jam begini udah ada beberapa yang nanya nih, mau aku tanya aja langsung deh daripada kasihan nih orang-orangnya kepo sama Mas Ade. Dari Jarambah ya, apakah robot trading ini berbentuk apps yang berbasis AI dan berapa besar chance yang didapat dari robot trading? Wow, silakan Mas Ade. Apakah robot trading ini berbentuk Aplikasi aplikasi yang berbasis AI AI? dan berapa besar chance yang didapat dari robot trading ini? Ada pertanyaan lanjutannya sih. Ya. Oh gitu. Untuk aplikasi berbentuk AI ya, algoritma apa tuh namanya? Apa AI-nya Mas? Kalau dari AI-nya? iya. Iya, jadi dia nanya ya apakah berbentuk aplikasi berbasis artificial intelligence. Dia mau nanyanya itu, pengen tahu si robot tradingnya selama ini apakah memang aplikasi yang berbasis artificial intelligence gitu. Jadi Untuk tapi robot kalau kita, misalnya ya. Mas, iya, Untuk robot kita berarti iya, memang basis AI ya. betul. Untuk Oke. robot kita semua menggunakan artificial intelligence. Seperti itu. Tapi dia kan hanya berbentuk aplikasi. Tapi kan tadi Mas Ade udah berkali-kali jelasin kalau robot trading ini sebenarnya software. Ya. Software. Jadi berarti robot trading yang dikembangkan oleh perusahaannya Mas Ade ini berarti memang canggih banget ya. Sudah AI. Tapi untuk aku kalau misal boleh nanya nih Mas Ade, sisi AI-nya tuh seperti apa? Misalnya aku juga nggak kebayang sih sebenarnya kalau robot trading AI itu. Tapi sisi pintarnya gitu, Mas Ade, sisi pintar dari robot trading yang di perusahaan Mas Ade kembangin ini dari sisi apanya sih? Contohnya, Kalau bisa nggak ada nggak hal yang biar kita kebayang gitu? Atau terlalu ngawang-ngawang nih ini sebenarnya? terlalu Terlalu canggih. terlalu canggih ini sekali Iya. pertanyaannya. Itu Tapi lebih ke apakah- teknis. Tapi apakah kalau robot trading pada umumnya memang sebenarnya sudah semestinya berbasis AI atau yang penting software bisa bekerja, tapi kalau yang pakai AI ini memang tergantung company-nya aja atau seperti apa sih Mas Ade? Ya kalau dari sisi robot kita ya memang berbentuk AI ini sih. Memang berbentuk AI, cuman kalau untuk aplikasi kayaknya kita belum deh. Kita menggunakan Tapi software. tapi kalau misalnya menurut sepengetahuan Mas Ade nih, robot trading di luar sana yang asli gitu memang sudah pasti berbasis AI nggak? Atau maksudnya gini, robot trading itu udah pasti AI atau sebenarnya memang tambahan tiap perusahaan yang merasa butuh robot trading itu ada teknologi AI-nya gitu Mas? Biasanya sudah pasti AI. Udah pasti ya? Oke. Kalau berapa besar chance yang didapat dari robot trading? Gimana Mas Ade? Gak bisa dipastiin ya? Nggak bisa dipastikan itu. Kalau yang asli mah ini ya nggak banyak janji manis gitu ya Mas Ade ya? Muluk-muluk ya. Karena kalau Iya. kalau kita sendiri ya untuk estimasi ya 10-15%. Seperti itu. Ya. Aku juga beberapa hari lalu tuh sebenarnya minggu lalu sih sempat nanya juga sama pakar trading. Dia justru ya menariknya sama kayak Mas Ade juga sih omongannya, kalau sesimpel supaya nggak gampang terjerumus ya untuk robot trading yang bodong. Sesimpel dia ngomong, pokoknya jangan percaya sama yang manis-manis lah gitu ngomongnya. Jadi janji manis, apapun yang manis-manis tuh nggak selalu baik katanya. Yang indah-indah katanya jangan terlalu percaya gitu Mas Ade. Katanya too good to be true. Iya, kayak terlalu utopia aja gitu ya, kayak 90% lo tinggal rebahan dapat duit ya. Kalau dipikir ini bener juga sih. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya Mas Ade dari Nugroho. Saya bisa baca dan paham isinya robot program MQL4 itu karena mirip program komputer pada umumnya. Saya hanya ingin tahu indikator apa yang populer di kalangan traders, yang manual atau yang otomatis itu. Aduh, ini teknis banget, silakan Mas Ade coba jawab. Kalau untuk manual ataupun otomatis ya, itu bisa kalau dari saya sendiri lebih ke diri
trader tersebut cocoknya menggunakan strategi atau indikator apa seperti itu. Karena nggak semua trader cocok, misalkan dia ingin menggunakan strategi atau indikator manual ataupun indikator otomatis. Misalkan kayak indikator yang di sini ada trader yang menggunakan indikator MA atau moving average. Dia belum tentu cocok menggunakan indikator RSI seperti itu. Jadi ya itu kembali pada trader tersebut. Dia lebih cocok menggunakan indikator apa, dan untuk manual dan otomatis pun ya itu ya bisa dilihat sendiri dari tradernya itu. Aku kayak cuman yang berusaha mendengarkan, tapi ternyata memang aku belum paham banget nih, Mas Ade. Jujur aja, ini maksudnya indikator itu apa sih, Mas Ade? Bisa nggak dibumikan gitu bahasanya biar aku tuh kebayang maksudnya apa, atau Ya, sesusah itu? indikator itu sebenarnya Simpelin. alat bantu prediksi. Oke. Ya biasanya kan candlestick nih dalam MetaTrader itu ada istilah candlestick. Nah, pergerakan candlestick itu atau pergerakan harga tersebut akan naik atau turun. Ya, itu bisa dianalisa menggunakan indikator. Seperti itu. Indikator itu sebagai alat bantu trader untuk memprediksi kemana harga pasar akan bergerak. Oke. Dan ini sifatnya software juga ya? Itu udah Enggak. ada di platform. Oke. Udah ada di platform. Halo, siapa itu yang telepon? Ternyata ada yang nanya lewat telepon nih, kayak kuis-kuis di TV ya. Siapa tuh benar ada yang nanya tuh, Mas Ade. Diangkat coba. Bukan saya. Oke, ada lagi yang nanya dari Lana. Musuh utama dari trader yang membeli robot forex itu adalah data mining bias, dan hal inilah yang selalu diingatkan oleh ahli sebelum memakai robot trading. Bisa dijelaskan apa itu data mining bias? Data mining bias ya. Sepertinya Waduh, saya ini kurang- orang kayaknya. saya kurang paham itu. Data mining Tapi bias. Mas Adi pernah dengar gak tuh kira-kira istilah data mining bias? Ada kaitannya dengan mengeruk data kah? Kayaknya sih kok dari istilahnya data mining. Saya sih belum, mungkin dengar sih pernah, cuman untuk mengerti itu saya belum deh. Seperti itu. Tapi gini deh, aku juga sebenarnya belum tahu banget ya, bahkan aku nggak tahu sama sekali sih sebenarnya data mining bias. Tapi pertanyaan ini jadi ngebuat aku kepikiran untuk nanya. Jadi kalau misalnya calon investor gitu, Mas Ade, misal aku pengen pakai robot trading di perusahaan Mas Ade gitu. Nah itu kan kayak yang Mas Ade bilang ya, untuk aku bisa make, berarti kan aku harus masukin data kita gitu, data investor ya, sebelum kita mengunduh. Bener nggak sih, Mas? Oh, tidak. Untuk daftarnya itu seperti apa sih? Tidak perlu sih Mbak. Jadi misalkan Mbak nih yang ingin menggunakan Iya. robot kita, ya Mbak cuma tinggal beli robot kita aja tanpa harus Mbak itu mengisi data. Jadi isi data Mbak oke. itu hanya untuk ke broker aja. Jadi Mbak nih misalkan buka akun pada broker, ya mungkin dari kita juga punya partnership dengan broker misalkan GK Invest, terus Asia Pro, History, sama Monex. Nah, misalkan Mbak buka akun di salah satu broker yang menjadi partnership kita. Nah, Mbak ingin trading secara otomatis, Mbak tinggal beli aja robot kita seperti itu, tanpa harus mengisi data. Sesimpel itu ya, Iya. kayak langsung purchase biasa aja gitu ya, Iya, Mas Ade? seperti itu. Oke. Ini sebenarnya data mining bias ada banyak banget sih. Kayaknya ini jadi PR kita bersama nih, Mas Ade, buat belajar data mining biasnya apa. Aku bener langsung googling kayak oke, banyak banget, tapi kayaknya memang harus dimengerti banget sih. Betul. Data mining reverse transaction margin trader assign. Oke. Oke, Mas Ade. Ini kan ngomongin robot trading. Jadi pada intinya gini, teknologi robot trading bisa nggak sih, Mas Ade? Maksudnya setuju atau enggak? Istilah ini jadi agak-agak tercoreng gitu nama baiknya karena munculnya yang bodong-bodong ini gitu, Mas. Padahal aslinya sebenarnya nggak maling gitu ya, Mas ya? Ya, kalau Bekerja dengan wajar gitu. kalau maling sih sebenarnya bukan dari robotnya, tetapi ya iya. Dari sistem dan orangnya ya. Iya, jadi ya kecanggihan robotnya itu bisa memprediksi atau tidak. Bisa Oke. ibaratnya
bermain bagus atau tidak seperti itu. Karena ya kalau misalkan robot abal-abal ya bisa saja mengeruk dana ibaratnya tidak menghasilkan profit apa-apa gitu. Karena robot tersebut tidak bisa membaca pergerakan harga akan kemana, seperti itu sih. Jadi sebenarnya aku ini jadi ada insight baru lagi. Jadi sebenarnya robot trading yang bodong dan yang asli itu juga kecanggihannya juga beda berarti ya? Iya. Obviously sih. Itu canggihnya tuh seperti apa kalau yang bodong? Maksud aku tuh gini. Berarti satu tadi ya nggak apa untuk memprediksi nilai harga segala macam itu nggak secanggih dibanding yang asli gitu mas? Kalau yang asli Atau seperti apa? ya mungkin kalau yang asli kayak misalkan Simbanya nih biasanya ada hasil dari backtestnya robot itu, terus mungkin intinya sih kinerja dari robot tersebut kita lihat dari data histori sebelumnya seperti itu. Mungkin analisa dari hasil data backtest sebelumnya menghasilkan profitkah atau malah justru anjlok merosot ke bawah, seperti itu sih. Tapi berarti kalau misalnya para pengembang, pokoknya developer yang menciptakan robot trading yang bodong ini, apakah mereka kayak kurang canggih dibanding yang memang asli, atau memang sebenarnya mereka sengaja menciptakan robot trading yang nggak canggih-canggih amat karena memang tujuannya ya untuk istilahnya ya nipu investor gitu mas? Ya betul. Mungkin mereka membuat robot trading yang menurut mereka itu ya sebenarnya hasil data histori dari MetaTrader ataupun yang biasa trader dapat itu hasilnya itu bukan real seperti itu. Jadi mereka mungkin hasil editan dari orang ini bahwa ini profit, dan itu tuh tidak ada pada mungkin kalau misalkan dari harga harga open dan harga close-nya itu seperti apa, itu bisa diedit hasil editan orang seperti itu. Oke. Kalau Mas Ade pernah nggak sih analisis untuk harga jualnya walaupun robot trading yang bodong-bodong itu emang ada paket-paketnya gitu ya Mas? Ada nggak sih rata-rata atau mungkin mayoritas dijualnya tuh dari berapa sampai berapa gitu Mas Ade? Tahu nggak Mas Ade? Kalau yang bodong-bodong itu sih saya kurang tahu kalau harga-harganya. Kalau yang asli memang dia harganya pun tidak murah sih. Ada nggak Mas? Gak apa-apa Mas, kisarannya Mas. Biar kita ada bayangan gitu. Kalau robot trading asli bisa sampai berapa? 20 juta, 30 juta. Berapa sih Mas? Bisa sih sampai 20 juta, bahkan segitu ada ya? sampai 50 juta pun ada. Tapi konsepnya itu Mas, bisa aku tertarik gitu ya. Terus ngerasa oke, 30 juta nih gue keluarin. Itu bener-bener udah kan saat itu doang purchase-nya ya Mas ya? Iya, seperti Untuk itu. bisa dipakai sampai kapanpun gitu? Ya, sampai kapan? Atau ada kayak expiration date ya? Ada masa ininya nggak sih? Tidak ada. Enggak kan ya? Tidak ada masa berlaku, dan memang itu robot bisa digunakan seumur hidup. Bahkan di kita pun ada namanya free update ya untuk robotnya. Nah, Jadi iya. ketika tim develop kita, ini mungkin ada tambahan Ada bug. strategi, tambahan strategi atau mungkin ada strategi yang mungkin bisa menghasilkan profit yang bagus, ya mungkin diupdate. Ya kita akan sampaikan ke klien bahwa kita nih ada update, dan kita akan kirim robot update-nya tersebut. Kayak ya sebenarnya ya kalau dipikirin sama aja kayak aplikasi mobile gitu ya. Kita download misalnya aplikasi berbayar deh, dia udah bayar, terus kalau misalnya mungkin ada fitur-fitur baru, ada pembaruan-pembaruan baru, ya tinggal dikasih aja gitu ke user kalau ini ada update loh. Tapi kalau untuk robot trading yang asli nih Mas Ade, kalau misalnya nih ada pembaruan-pembaruan entah itu yang tadi ya sistem atau mungkin strategi baru apapun itulah, sejauh ini ketika ada update itu masih gratis ya? Atau mungkin gak sih ketika ada pembaruan sesuatu yang mungkin wah ini beda banget nih sama sebelumnya, kayaknya lebih canggih, terus update-nya itu ya ada tambahan biaya lain gitu, itu
Mungkin nggak kayak gitu Mas Ade? Kalau update sih kita tidak ada tambahan biaya sih. Free semua. Oke, mau secanggih apapun ya? Mau secanggih apapun untuk update kita kasih free. Sampai ya Oke. mungkin, ya robot kita juga bisa diwariskan sih. Kalau misalkan amit-amit ya. Ya. Yang penggunanya ini meninggal dunia itu bisa diwariskan ke keluarganya dengan catatan ya mungkin ada keterangan dari kematian atau ya mungkin ya dia sih bisa diwariskan kalau si pengguna tersebut meninggal dunia gitu. Tapi kalau misalnya diwarisin gitu, Mas Ade, berarti memang maksudnya gini, gimana ya? Ternyata nggak segampang itu ya. Misalnya nih ada investor A gitu ya, pengguna A, dia meninggal, terus nggak bisa ya, misalnya anaknya, bisa dia punya anak nih, terus anaknya ngerasa, ah yaudah deh gue aja yang make. Nggak bisa sesimpel itu, Mas Ade. Kayak harus ada pernyataan dari si pemiliknya kalau, oke ini gue mau mewariskan ini ke anak gue yang ini gitu. Harus ada kayak gitunya ya? Iya harus ada karena ya kalau misalnya memang dia masih ibaratnya kalau dia masih hidup dan belum meninggal biasanya gitu bisa anaknya yang tradingkan seperti itu. Anak yang tradingkan mungkin ya kan namanya robot dijalankan otomatis jadi tanpa harus untuk mikir lagi wah ini biar anak gue yang jalanin ini anak gue yang jalanin kan nggak mungkin seperti itu. Oke. Tapi kalau robot trading yang asli nggak ada paket-paket tuh ya, Mas Ade, atau sebenarnya sama ada paketnya kayak yang robot bodong? Tidak Nggak ada, kayak semua sama. semua sama ya? Iya, tidak ada paket. Jadi kayak cuman ya udah satu aja nih, ini harganya 50 juta misalnya gitu. Iya, Emang beli itu lepas aja aja. produknya. Oke. Iya. Oh, jadi sebenarnya nih guys, kalian yang nonton sebenarnya kalau ngomong doang gampang sih ya Mas Ade ya. Tapi ya sebenarnya bisa diantisipasi dari obrolan-obrolan ini gitu kayak untuk membedakan mana yang asli mana yang bodong ternyata lumayan lumayan terlihat gitu ya Mas Ade ya kalau misalnya kita aware dan memang memperhatikan apa bedanya ternyata untuk yang bodong yang tadi sistemnya ya walaupun dia mungkin nggak terang-terangan ngomong tapi ternyata profit sharing terus ternyata dia ada opsi-opsi paket-paket yang mungkin kita juga nggak tahu bedanya apa tiap per paket itu dari situ aja tuh kayak harusnya udah bisa langsung agak-agak curiga ya maksudnya hari gini kayak kita harus skeptis ya Mas Ade. Sebenarnya satu hal yang aku bukan penasaran satu hal yang bikin aku selalu greget gitu hidup di era digital banyak banget hal kita tuh harus sering-sering curiga gitu loh Mas Ade. Ternyata tuh salah satu sikap yang penting gitu kayak gitu aja harus curiga gitu kayak oke, ini apaan sih maksudnya dan yang terakhir mungkin sampai yang udah di tahap yang mau transfer ya Mas Ade ya pas ngelihat ternyata bukan company atau apa tapi perorangan itu patut banget dicurigain dan kalau bisa ya nggak usah gitu ya Mas Ade ya. Lebih baik ya kita sarankan ya tidak usah seperti itu karena ya untuk yang legal pasti dia mengatasnamakan company seperti itu. Oke, itu ya serem banget sih dan sebenarnya sama aja kayak penipuan pada umumnya ya kayak harusnya yang official tapi ternyata transfernya ke siapa nggak jelas gitu orangnya. Oke, ini Mas Ade mungkin kenapa Mas Ade? Banyak yang seperti itu. Ya, klien kita juga ada yang mengeluhkan ini benar nggak sih nomor rekeningnya saya tertipu ini bla bla bla. Ya seharusnya kalau kita sarankan untuk trader ya apabila ingin deposit ya ke atas nama company aja jangan pernah ke atas nama perorangan. Iya. Nah Mas Ade untuk kedepannya nih robot trading untuk tren robot trading menurut Mas Ade itu seperti apa sih nanti khususnya di Indonesia ya apakah misalnya nih Mas Ade punya harapan kalau bisa ya jangan sampai tahun depan lah nih robot trading bodongnya ini berkeliaran gitu dan harapan Mas Ade terhadap robot trading yang asli kedepannya itu seperti apa dan mungkin Mas Ade punya ramalan-ramalan gitu kedepannya itu robot trading bakal terus ngetren kah atau sebenarnya sesaat aja kah atau seperti apa Mas Ade? Kalau robot trading sih untuk analisa saya akan terus berkembang ke depannya. Ya cuman gimana caranya trader-trader tahu bisa membedakan mana yang robot trading asli ataupun yang bodong agar ya tidak banyak lagi yang tertipu merasa dirinya ditipu menggunakan robot trading ternyata pemikiran orang terhadap robot trading yang asli
itu mah robot trading scam, sama-sama scam atau gimana, saya udah pernah tertipu saya, ya seperti itu kan ya prinsipnya orang Indonesia kan, sekali ibaratnya kena kesananya Trauma. trauma. Iya, Iya, iya. seperti itu. Tapi kalau menurut saya akan terus berkembang untuk robot trading. Karena memang potensinya besar dan lagi-lagi ini memanfaatkan teknologi yang sebenarnya memudahkan tiap orang ya, walaupun mungkin sebanding dengan harganya, tapi untuk pengembangan teknologi pastinya akan selalu berkembang dan gak cuma sesaat aja ya. Malah nanti gak ada yang tahu ya Mas, ke depannya siapa tahu ada istilah yang lebih baru atau ada inovasi-inovasi yang jauh lebih menarik ya. Mas Ade, tapi ini menarik banget ya untuk userners yang nonton. Sebenarnya pelajaran yang paling relatable kita sebagai orang Indonesia. Tadi Mas Ade ngomong kalau orang Indonesia sekali kena kayaknya langsung trauma. Tapi sebenarnya yang lebih mirisnya lagi, gampang percaya gitu loh. Di awal gampang percaya, tapi sekali udah ketipu langsung trauma. Padahal jangan kayak gitu juga gitu ya. Yang penting kita harus lebih sering menumbuhkan rasa awareness terhadap ya suatu isu gitu. Iya, jangan langsung terpancing, jangan langsung percaya dengan iming-iming yang wow, untung segini segitu. Benar-benar. Mas Ade, ini untuk menjelang penutup nih, Mas Ade, ada nggak tips untuk anak-anak muda yang mungkin sebenarnya mereka pengen menabung nih Mas, secara digital atau secara yang modernnya gitu Mas, tanpa harus termakan tren semata gitu atau termakan iming-iming yang aneh-aneh, ada nggak Mas? Ya mungkin Ade. tips and triknya ini lebih memilih instrumen trading yang tidak beresiko atau yang beresiko rendah, Oke. Ya. seperti saham maupun reksadana. Untuk memahami trading di saham dalam bentuk aset investasi yang akan berkembang nilainya di masa depan ya pastinya, tanpa mengalami likuidasi margin, karena bukan trading dalam kontrak melainkan dalam surat berharga. Jadi tradingnya itu aman dan tidak akan mengalami aksi seperti itu sih. Oke, itu menarik banget ya, userners, untuk ya pelajaran atau istilahnya insight kita sebelum memulai sesuatu, khususnya kalau misalnya mau berinvestasi atau menabung ya, dibaca-baca dulu tingkat resikonya ya. Kalau misalnya kalian belum terlalu yakin atau ya belum terlalu pede tapi pengen mencoba ya, benar kata Mas Ade, bisa dicoba dulu yang risknya itu rendah dulu gitu sebelum menuju yang risknya lebih besar. Oke Mas Ade, ini karena kita virtual, jadi seperti biasa ya harus terhambat oleh durasi gitu Mas Ade. Tapi terima kasih banyak untuk waktunya Mas Ade. Oke. Terima kasih juga untuk insight yang macem-macem tadi, banyak banget pengetahuan baru udah di-share sama kita. Thank you so much Mas Ade, semoga Mas Ade sehat selalu. Jangan bosan-bosan ngobrol sama kita, siapa tahu nanti kedepannya ada teknologi lebih canggih dan Mas Ade bisa ngobrol lagi sama kita ya Mas. Oke, siap. Stay healthy Mas Ade, jangan lupa pakai masker. Userners, semoga kalian terinspirasi oleh obrolan kali ini. Kalian kalau misalnya punya masukan, kita harus ngobrol apa lagi di next episode, tulis aja komentar di bawah ini. Jadi gitu aja. See you guys on the next video. Bye. Oke. Bye Mas Ade. Bye.